Assalamualaikum. Kami dari kelas 11-3 ingin mempresentasikan hasil tugas P5 yang bertemakan demokrasi di lingkungan masyarakat. Silahkan menyaksikan. Jalan-jalan ke pasar seni, membeli batik warna-warni, mari bersama kita pahami demokrasi untuk hidup harmoni. Perwakilan orasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Habib Nurrahman dari kelas 11-3. Di sini saya akan menyampaikan orasi yang berjudul Menanggulangi Pengangguran sebagai Tantangan Sosial. Bapak, Ibu guru dan teman-teman sekalian, hari ini saya akan membahas salah satu tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat kita, pengangguran. Masalah ini bukan sekedar statistik atau angka-angka dalam laporan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi jutaan orang di sekitar kita. Pengangguran bukan hanya tentang tidak memiliki pekerjaan, tetapi juga kehilangan harapan dan kesempatan. Setiap individu yang menganggur bukan hanya menghadapi tantangan finansial, tetapi juga mengalami dampak psikologis dan sosial yang mendalam. Ketidakpastian ekonomi dapat menyebabkan stres, penurunan harga diri, dan bahkan mempengaruhi hubungan sosial dan keluarga. Salah satu penyebab utama pengangguran adalah kurangnya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam dunia yang terus berubah ini, keterampilan yang dibutuhkan oleh industri seringkali berkembang lebih cepat daripada kemampuan yang dicari oleh pencari kerja. Ini menciptakan kesenjangan antara apa yang ditawarkan oleh tenaga kerja dan apa yang ditawarkan oleh pemberi kerja. Penting bagi kita untuk mendukung program-program pelatihan dan pendidikan yang dapat membantu individu menyesuaikan keterampilan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, dukungan untuk usaha-usaha kecil dan menengah juga sangat penting, karena mereka seringkali menjadi sumber lapangan kerja baru dan inovasi di komunitas kita. Namun, solusi tidak hanya terletak pada pelatihan dan pendidikan. Kita juga harus mempertimbangkan kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pencari pekerjaan. Investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan sektor-sektor yang berkembang bisa menjadi kunci untuk mengurangi pengangguran. Di samping itu, kita harus mendukung mereka yang sedang mencari pekerjaan dengan memberikan bimbingan dan dukungan emosional, membantu seseorang merasa dihargai dan didukung selama masa-masa sulit, dapat membuat perbedaan besar dalam proses pencarian pekerjaan mereka. Mari kita bersama-sama menghadapi tantangan pengangguran dengan tekad dan solidaritas, dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Kita dapat mengatasi masalah ini dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya. Sekian orasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya Bagus Satrio Wicaksono yang ingin menyampaikan orasi demokrasi yang berjudul Hukum dan Keadilan. Kita berkumpul di sini untuk merenungkan sebuah konsep yang mendasari tatanan hidup kita, yaitu hukum dan keadilan.
Keduanya adalah pilar yang menopang peradaban manusia, menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak setiap individu. Hukum seperti sebuah aturan permainan memberikan kerangka kerja bagi interaksi manusia. Ia menetapkan batasan, mengatur hak dan kewajiban, serta memberikan pedoman bagi perilaku kita. Tanpa hukum, masyarakat akan terjerumus dalam kekacauan, di mana yang kuat menindas yang lemah dan ketidakadilan merajalela. Namun, hukum semata tidak cukup. Keadilan adalah jiwa dari hukum, roh yang menghidupkannya. Keadilan menuntut agar hukum diterapkan secara adil dan merata, tanpa memandang status sosial, ras, agama, atau latar belakang. Keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan hak-haknya secara penuh. Sayangnya, dalam realitas, keadilan seringkali ternodai oleh ketidakadilan, diskriminasi, korupsi, dan ketidaksetaraan masih menghantui dunia kita. Hukum yang seharusnya menjadi benteng keadilan justru seringkali menjadi alat untuk menindas dan melanggar hak asasi manusia. Demokrasi di Indonesia diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri dibuat dan ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan. Kita harus berani bersuara ketika melihat ketidakadilan terjadi dan berjuang untuk menegakkan hukum dengan adil dan merata. Kita harus mendorong reformasi hukum yang berpihak pada rakyat dan memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Marilah kita bersama-sama membangun masyarakat yang adil dan beradab, di mana hukum menjadi pelindung bagi semua dan keadilan menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Sekian orasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Joshua Nathanael Surana dari kelas 11-3 akan menyampaikan orasi saya yang berjudul Partisipasi Politik yang Aktif untuk Masa Depan Bangsa. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita berkumpul untuk membahas suatu hal yang sangat penting bagi bangsa ini, yaitu partisipasi politik yang aktif. Kita hidup di negara yang menganut sistem demokrasi, di mana suara rakyat adalah dasar fundamental bagi kelangsungan dan kemajuan bangsa ini. Namun, jika kita melihat data dari pemilu kemarin, hanya tercatat sekitar 81,78% dari 204 jutaan pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada jutaan orang yang tidak terlibat dalam proses politik yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita sebagai warga negara. Ini adalah tantangan besar yang kita hadapi, yaitu bagaimana memastikan
bahwa seluruh rakyat Indonesia merasa bahwa partisipasi politik adalah hak sekaligus kewajiban yang harus mereka penuhi. Hadirin sekalian, partisipasi politik tidak hanya terbatas pada saat pemilihan saja, tetapi lebih besar daripada itu. Ini adalah tentang kita sebagai warga negara terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan masa depan kita. Kita memiliki hak untuk didengar dan memberikan pendapat. Kita juga berkewajiban untuk memastikan pemerintah bekerja untuk kepentingan kita semua, bukan hanya segelintir orang yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Namun, partisipasi politik yang aktif bukanlah tugas yang ringan. Dibutuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, pengetahuan mendalam akan isu-isu yang dihadapi negara, dan keberanian untuk menyampaikan pendapat walaupun berbeda dengan pendapat mayoritas. Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi, seperti ketidakadilan, korupsi, dan kesenjangan ekonomi, suara kita sebagai rakyat harus semakin kuat untuk mewujudkan kebijakan pemerintah yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi kita semua. Dan ini hanya akan terwujud jika kita semua terlibat aktif dalam politik, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku yang aktif. Hadirin sekalian, partisipasi politik yang aktif bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga mengawal proses demokrasi agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Masa depan bangsa ada di tangan kita, dan kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk membuat keputusan yang benar. Kita harus terlibat secara aktif agar keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi bersama. Jika bukan kita yang bertindak sekarang, siapa lagi dan kapan lagi? Jadikan partisipasi politik aktif sebagai identitas dan wujud cinta kita kepada bangsa ini, demi menjaga warisan pendiri bangsa dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Sekian orasi yang saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Video kegiatan wawancara masing-masing kelompok. Kami di sini dari SMA Negeri 1 Kemangalipuro, kelompok P5, kelompok 1, kepada Bapak Suyono ingin membicarakan tentang keadaan kaum minoritas di Desa Tapuran ini tanpa diskriminasi sebagai wujud perilaku demokrasi. Menurut pandangan Bapak ada perbedaan perlakuan nggak pada pembangunan masjid dan pura? Tidak, itu bersama. Kalau di lingkungan sini kan mayoritas Islam ya Pak? Mayoritas Islam. Tanggapannya tentang pura? Ya baik-baik aja. Nggak ada istilah apa itu konflik atau gimana itu nggak ada. Tidak respon apa-apa ya? Ya. Masyarakat di sini itu baik-baik aja, sama menerima gitulah. Bagaimana cara pura melibatkan anggota masyarakat Pak dalam evaluasi dan perencanaan program-program keagamaan? Ya, saya minta izin sama tetangga itu. Dulunya kalau saya membangun pura di sini itu boleh atau enggak gitu aja. Nah,
niki Pak, kalau pura niku kan biasanya kan kula mboten ngertos nek kata orang sik mriki niku kapan mawon tuh nih Pak? Nek pas untuk hari-hari sembahyang ngaten kan. Niku kan se rutin niku purnama tilem Mas. Purnama tilem niku bulan purnama kalih bulan patine sasi. Jadi sekitar 30 pas 30 tanggal 30 gitu loh, tanggal. Tapi yang dihitung itu bulan Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA 1 Bambang Dipuro ingin mewawancarai Mas Alsandi Najwa sebagai panitia pemilihan Ketua Pemuda 45. Kali ini kita akan menanyakan bagaimana Anda akan menangani situasi di mana ada perbedaan pendapat di antara anggota pemuda tentang keputusan yang harus diambil. Menjawab pertanyaan dari Mas Galih, di suatu rapat pasti tentu ada pendapat yang berbeda dari teman-teman. Namun salah satu cara untuk mengambil keputusan yaitu mengambil keputusan terbanyak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mas Alsandi mengatasi masalah pendanaan kegiatan Pemuda 45? Masalah pendanaan dari Komunitas 4 dan 5, biasanya Komunitas 45 itu mengadakan keliling rosok, yaitu nanti rutin setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali mengambil barang yang tidak terpakai dari warga RT 4 dan 5. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana metode pemilihan Ketua Pemuda 45? Biasanya dari Komunitas 4 dan 5 mengadakan rapat yang melibatkan seluruh anggota Komunitas 4 dan 5, lalu mengambil suara terbanyak dari teman-teman menggunakan kertas, memilih satu paslon untuk dijadikan ketua. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah sistem pemilihan tahun depan akan sama dengan tahun ini? Kemungkinan untuk pemilihan selanjutnya masih sama, menggunakan metode yang sebelumnya. Bagaimana cara Mas Alsandi Najwa bekerja sama dengan anggota panitia lainnya untuk mencapai tujuan bersama? Untuk biasanya kan rapat rutin Komunitas 45 diadakan 2 minggu sekali, itu secara rutin, dan menaruh tanggung jawab kepada seluruh anggota Komunitas 45 dari sekretaris, bendahara, sehingga mereka mempunyai tanggung jawab masing-masing dan semua anggota Komunitas 45 bisa kompak. Pertanyaan selanjutnya, apa rencana panitia jika terjadi sengketa atau ketidakpuasan selama proses pemilihan? Mungkin pertama yang akan dilakukan musyawarah kembali, merapatkan kembali, bila memungkinkan melakukan pengulangan pengambilan suara kembali, mungkin akan dilakukan pengulangan suara kembali. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana panitia mengomunikasikan hasil pemilihan kepada anggota pemuda dan masyarakat umum? Kepada pemuda kan sebelum melakukan pemilihan
ketua pemuda pasti sudah mencalonkan siapa saja yang akan dicalonkan di pemilihan ketua pemuda. Sedangkan di masyarakat umum biasanya kan ada rapat RT dan rapat ibu-ibu berikutnya. Di situ kita akan mengomunikasikan siapa yang sudah terpilih menjadi ketua dan wakil ketua. Bagaimana jika jumlah suara sama? Mungkin pemuda akan melibatkan dari tokoh masyarakat, entah itu Bapak RT atau mungkin Bapak Dukuh untuk mengambil keputusan sebaik mungkin. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus dipersiapkan untuk pemilihan ketua pemuda? Yang pertama perlu disiapkan yaitu calon yang akan diajukan dalam pemilihan ketua pemuda, meliputi dari ketua, wakil, bendahara, sekretaris, humas, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus dipersiapkan untuk pemilihan ketua pemuda? Sebelumnya melakukan pemilihan ketua pemuda, kami dari pemuda biasanya mempersiapkan calon yang akan diajukan dari ketua, sekretaris, bendahara, humas, dan lain-lain, lalu mengundang seluruh anggota pemuda-pemudi. Pertanyaan terakhir, apa tantangan terbesar yang pernah Anda alami ketika menjadi panitia pemilihan ketua pemuda 45? Sejauh ini mungkin tantangan terberat yang saya alami yaitu bagaimana caranya melekatkan rasa tanggung jawab kepada seluruh anggota komunitas 45 agar di setiap kegiatan, di setiap kerja bakti atau rapat rutin itu mereka bisa kompak. Itu saja Mas Bali. Terima kasih buat Mas Alsan Diletswa sudah bisa menyempatkan untuk bisa kita wawancarai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forkom Pimkap itu juga hadir semua, didampingi dengan lurah. Jadi keberagaman yang istilahnya menarik lah. Untuk dengan keberagaman itu kerukunan antar umat beragama juga masih terjaga, gotong royong terjaga karena dengan adanya toleransi antar umat beragama. Kalau sejarah di dusun ini memiliki 2 tempat ibadah, gereja sama masjid, itu gimana? Karena keberagaman agama yang ada di dusun ini, keberagaman agama karena ada di Ngireng-Ngireng itu agama Islam, otomatis kan kita punya masjid. Karena agama Katolik juga banyak, di agama Kristen juga banyak. Karena dengan toleransi makanya terus bisa berdiri gereja Kristen dan Katolik juga, sama-sama dengan masjid juga. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 11-3 yang akan mewawancarai narasumber dari Pak RT tentang materi demokrasi, tentang adat istiadat yang masih terjaga tradisinya di desa ini. Ini kami berkelompokkan, saya Bagus Satrosono, saya Dava Ramadika, saya Diba Nutasana, saya Tini Putri, saya Lalita Marani, saya Rizky Ramadhani.
Kami siap untuk mewawancara Bapak RT. Terima kasih. Bye-bye. Sama teman-teman Pak RT. Terus kita kami. Terima kasih. Sudah di tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11-3 ingin mewawancarai narasumber yaitu Pak Dekasno selaku Ketua RT Karanganom RT 5. Untuk yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana tradisi yang masih terawat di dusun ini? Tradisi yang masih terawat di dusun sangat banyak. Karena dari dulu, dari simbah-simbah atau nenek moyang itu sampai sekarang masih terjalin. Banyak diantaranya semacam ada acara nyadranan, ada acara mulutan, juga ada acara suran, ada juga namanya merti dusun dan sebagainya. Terus bagaimana awal adanya adat tersebut? Awal adanya itu turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi, ya, tradisi sampai sekarang masih terawat. Gitu. Apa adat tersebut masih tetap lestari sampai sekarang? Ya karena ada kesinambungan antara dari dulu nenek moyang, orang tua kita, terus dari kita sendiri juga sekarang masih melanjutkan atau melestarikan. Jadi masih sampai sekarang bisa terlaksana. Terus selanjutnya, bagaimana proses saat pengambilan keputusan tradisi tersebut? Proses saat pengambilan tradisi itu ya namanya suatu kesepakatan bersama. Ya sudah terjalin sejak dulu. Jadi setiap pengambilan keputusan hanya saja itu bukan menjadi polemik, yang menjadi bahasan setiap adanya keputusan itu cuman masalah kegiatan anggaran adat. Tapi masalah pelaksanaan sudah tercatat sejak dulu, artinya sudah ada peraturan dari dulu apa yang harus dilaksanakan begini. Cuman tata cara pelaksanaan aja yang mungkin setiap tahun berubah-berubah. Tapi intinya pelaksanaan adat itu sama dari saat itu sampai sekarang. Di musyawarah ini Pak Dek. Ya, musyawarah cuman waktu aja, waktu pelaksanaan. Terus selanjutnya, bagaimana peran serta tanggung jawab setiap warga saat musyawarah? Ya saat musyawarah itu setiap warga atau yang hadir dalam musyawarah itu ya berkomitmen atau berkeyakinan untuk sama-sama melakukan kegiatan adat yang mau dilaksanakan itu. Jadi tidak secara sesah-sadar harus kita mantep, artinya harus memang kita legowo mau ikut melestarikan adat budaya yang berlaku di daerah situ. Kalau lanjut ya Pak D, enten apa saja tantangan yang dihadapi saat musyawarah tersebut dilakukan? Ya tantangan musyawarah itu cuman sebagian kecil aja. Misalkan masalah anggaran biasanya. Kalau masalah pelaksanaan itu sudah tidak ada kendala ataupun tantangan. Yang tantangan adalah masalah anggaran. Nah, anggaran itu kan setiap tahunnya berubah-ubah sesuai dengan kondisi ekonomi setiap tahunnya. Jadi cuma itu aja tantangannya. Bagaimana proses demokrasi tersebut mempengaruhi hubungan antar warga? Proses demokrasi itu ya hubungannya pengaruhnya sangat besar ya. Soalnya itu berkesinambungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan ada pertemuan, perkumpulan, itu di situ ada namanya yang saling menghargai toh Mas, demokrasi gitu. Jadi tidak menang sendiri. Biasanya kalau di kampung ada yang menang sendiri biasanya ya dicing, istilahnya bahasa Indonesia cing nggak apa nggak tahu saya. Tapi di sama yang lain nggak suka lah gitu. Nah, dikucilkan. Nah, makanya untuk masalah demokrasi secara otomatis ya meskipun secara tidak tertulis tapi pelaksanaannya cukup bagus. Nah, jadi nggak ada masalah. Setelah itu, apa ada aturan khusus yang harus dipatuhi selama proses musyawarah?
Ya kalau musyawarah ya kalau ingin misalkan usul ya harus secara tertib, artinya usul dengan 7 jari atau saya usul atau gimana, tidak sahur manuk istilahnya saut-sautan ya. Cuman nanti kalau sudah ada usulan nggak terima ya harus legowo, mana yang menjadi keputusan dalam musyawarah itu yang lebih banyak suaranya atau yang sebagai kesepakatan. Jadi tidak boleh menang sendiri, namanya musyawarah demokrasi kan tidak boleh menang sendiri gitu. Terus bagaimana pendapat Bapak Pak Dekasno demokrasi yang harus diterapkan dalam masyarakat? Ya, demokrasi dalam masyarakat itu secara natural saja, artinya biasa. Ya, namanya demokrasi di masyarakat itu tidak seperti demokrasi yang seperti di lembaga-lembaga ya. Misalkan kita bertetangga, kita harus saling menghormati. Misalkan ada orang yang beda selisih pendapat, ya gimana kita baiknya, apakah kita harus mencela atau menjelekan? Ya tidak. Kalau kita bisa menegur atau bisa menyapa, bisa memberi saran, kita beri saran. Kalau tidak ya tidak. Jadi secara otomatis ya namanya demokrasi itu terwujud dalam satu kerukunan, gitu. Dimana ada kerukunan yang baik antara sesama tetangga, sesama teman, sama keluarga, itu di masyarakat sudah dinamakan terciptanya suatu demokrasi gitu. Tadi kan Pak D bilang banyak kan kalau musyawarah kan nggak semuanya keputusan ya kita pengen kan nggak bisa diterima semua orang. Nah di sini tuh ada yang sampai kayak tawuran atau gimana gitu nggak Pak D? Oh sampai enggak. Yang nggak terima gitu. Ya. Cuman ya biasa toh nek ini karena yang vokal atau yang usul itu yang vokal biasanya harus kudu menang. Nah itu nanti ya cuman agak rasa kecewa atau gelo. Nah, nanti timbul gerusak-gerusuk di luar rapat. Tapi intinya ya juga ikut melaksanakan hasil keputusan bersama gitu. Biasa dalam suatu masyarakat begitu. Mungkin itu saja dari kami Pak Dekasno. Terima kasih sudah menjadi narasumber dari tugas P5 kami tentang demokrasi. Mungkin banyak salah kata yang kami ngomongkan ke Pak Dekasno, minta maaf sebelumnya. Ya, sama-sama ya, moga menjadi tugas adik semua nanti jadi pelajaran syukur Badik bisa melanjutkan apa yang mungkin jadi tugas sekolah untuk mempelajari masalah adat budaya. Mungkin mudah-mudahan ke depan dari generasi sekarang bisa melestarikan budaya yang bagus. Ya, monggo dilestarikan. Oke, semoga sukses, bisa belajar sampai akhir nanti lulus bisa dengan predikat yang bagus. Selamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari SMA 1 Bambang Lipuro. Nama saya Evan Nadia Maria Putra. Nama saya Haris Krishna Samsurahman. Dan saya di sini ingin mewawancarai tentang toleransi sebagai wujud demokrasi. Yang pertama, apa ibu tahu apa itu demokrasi? Baik, yang kedua, bisa disebutkan contoh-contoh demokrasi? Demokrasi itu kalau menurut saya contohnya berarti ini ya, kebebasan berpendapat, kebebasan menjalankan agama, menunaikan kewajiban sebagai warga negara, mendapatkan hak-hak juga sebagai warga negara. Ya, yang pastinya di dalam demokrasi itu kita tidak bisa mengambil hak-hak orang lain dan harus saling toleransi. Baik, yang ketiga, bagaimana pandangan Ibu tentang keberagaman agama di masyarakat kita? Ya, itu suatu hal yang lumrah karena keputusan memilih agama apa itu adalah hak asasi manusia masing-masing.
yang keempat, menurut Ibu, bagaimana kita sebaiknya menyikapi perbedaan yang ada di masyarakat? Menyikapinya ya biasa aja, jadi kita bermasyarakat seperti biasanya, karena perbedaan itu kan hal yang lumrah, asalkan masing-masing masyarakat itu dalam koridornya masing-masing. Jadi dia agama apa, sana agama apa, jadi biar menjalankan agamanya masing-masing tanpa saling mengganggu, tanpa saling menyinggung. Jadi biasa aja kalau perbedaan itu biasa. Udah. Oh lagi, oh ya. Bagaimana caranya agar perbedaan di masyarakat tidak merusak persatuan dan kesatuan di desa ini? Ya intinya ya saling menghormati. Jadi ya tentunya kalau masing-masing agama kan punya cara beribadah yang berbeda, hari-hari besar yang berbeda. Nah kita saling menghormati misalnya dan saling membantu bisa juga. Misalnya agama Islam lagi ada acara Idul Adha. Nah mungkin dari yang agama Kristiani bisa ikut-ikut bantu beleh hewan kurban, itu termasuk contoh yang bagaimana kita saling menghormati antar agama. Apakah Ibu pernah mengalami situasi di mana perbedaan agama menjadi tantangan? Kayaknya belum ya. Tantangan berarti tantangan itu sebuah masalah ya? Yeah. Kayaknya belum pernah. Baik, menurut Ibu apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah konflik karena perbedaan? Mencegah konflik, nah itu nggak saling ngejek gitu ya. Mencegah konfliknya nggak saling ngejek. Misalnya oh agama Kristiani kok ibadahnya kayak gitu, itu jangan sama sekali jangan pernah kita lakukan, karena sebuah kepercayaan itu adalah hak masing-masing dan kita nggak boleh mengusik gitu. Cukup. Lagi nggak? Cukup. Gitu doang. Wow, Kalau demokrasi ya itu hak asasi manusia masing-masing, pendapatnya masing-masing. Apa kegiatan gotong royong ini dilakukan oleh semua kalangan masyarakat? Ya semua kalangan masyarakat. Ibu-ibu yang nyapu, bersih-bersih yang tidak pakai cangkul. Itu memang ya bagian ini seperti kemarin 17-an itu kan tempat yang bangunan tempatnya ibu-ibu yang kerja keras ya, masak soto, godok pisang, ubi, ente, kacang ya, penorot nanti jam berapa? Jam 2 sudah. Yo, nggak boleh Mbak Nyai, bisa jawab tak jawab, kalau tidak bisa ya aku jawab. Bisakah Bapak memberikan contoh bagaimana gotong royong membantu menyelesaikan perbedaan pendapat dalam demokrasi? Ya gini, istilahnya beda pendapat. Seperti dulu, saya mau membuat jalan lingkar, ya, Tegal, sekarang sudah Sacor, tangan sudah baik.
ada satu orang yang tidak setuju. Katanya mengurangi penghasilan. Kesempatan saya rembuk bisa jadi. Mosok orang satu kok bukannya kalah itu. Kan kerahasiaan dan keamanan suara. Ya di kakek kota itu nggak ada kotanya toh. Ada kotanya di gembok. Ada gemboknya. Yang membangun Pak Ketua Panitia. Setelah yang memilih sudah habis, tidak ditunggu tidak ada, ya ada kan. Yang tidak memilih itu kalau sudah waktunya habis kan sudah ditutup, tidak bisa. Rahasianya itu. Apa dukungan gotong royong kalian prinsip demokrasi itu apa? Nah, kalau demokrasi itu kan memilih hak masing-masing. Istilahnya saya prinsipnya mau milih Pak RT, kok saya senang Pak Ajan, saya milih Pak Ajan. Saya senang Pak Darso, milih Pak ini demokrasi. Kalau gotong royong kan bareng-bareng kerja. Tidak ada yang ngomong atau ngomong kan biasanya kan kok kerjane itu mandor. Kerja bakti sama-sama. Ayo upload ya dia angkat bareng, ngenteng yuk bareng. Kalau demokrasi ya itu hak asasi manusia masing-masing, pendapatnya masing-masing. Adanya RT itu kan termasuk rukun tetangga. Siapa yang tidak rujuk ya terus saya temukan. Ya keras. Jadi jalan, jalan ya apa tinggal dewi, ane sawah ya iso lewat kono, gitu. Anu kang motor kepenek, anu lewat mobil iso, ambil kan tidak bisa. Seumpama rumah itu mau dijual lebih mahal. Ya lalu korupsi ya, hidup sekarang ini hanya berapa tahun, ya. Nah, kita kan seduluran itu apa? Kayak sedulur kan, kayaknya. Karena saya sudah lama sekali, ya. Tertua sendiri yang gali aku sih bundang. Saya sesuk istilahnya saya bangsa turun dari RT. Poster hasil wawancara masing-masing kelompok. Demokrasi dimulai dari kita. Mari terus berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum.